Visim. PTV itu ada dua, satu Visim, satu Visum. Ya, Visim itu untuk skala mikro, gitu kan, misalnya simpang, ruas. Nah, biasanya nanti teman-teman tuh kalau misalnya lagi apa namanya, lagi skripsian, ya ngerjain misalnya simpang gitu ya, secara manual, habis itu diminta juga dikerjakan menggunakan si aplikasinya itu, si Visimnya. Nah, ini dia nih. Ini ada student versionnya, ya, si PTV Visim. Ini sebenarnya namanya pelatihannya udah banyak. Dulu juga saya ikut pelatihannya, tahu nggak teman-teman, PTV Visim ini. Saya ikutnya pelatihannya sama Sipilpedia. Dulu tuh udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu. Kebetulan dulu yang ngajarnya adalah orang PTV-nya langsung, PTV cabang Indonesia gitu ya. Jadi nanti di sini kan ada student version, ada free trial. Teman-teman coba aja, kalau dulu saya punya student versionnya. Nggak tahu tapi ya udah lama banget. Nah, nanti kalau nggak bisa student versionnya, coba teman-teman downloadnya yang free trial aja. Mau free trial yang cuma 2 minggu kayak atau pas 1 bulan gitu ya. Biasanya sih kalau free trial, oh ini 30 hari nih free trialnya. Kalau student version, biasanya teman-teman kalau yang skripsian, itu student version gratis juga nih. Gratis 1 tahun tuh. Jadi nanti teman-teman coba aja ya download yang student version. Karena anak-anak skripsian juga pakainya student version gitu ya. Nah, nanti saya kasih linknya gitu kan ya, untuk teman-teman habis ini nonton step by step ngerjain apa pakai PTV Visim, ya kan? Nah, terus step-step yang ada di video itu teman-teman ikutin, ya. Nggak usah pakai soal baru, nggak usah pakai apa namanya angka-angka baru, nggak usah pakai simpang yang teman-teman lagi kerjain bersama kelompok, nggak usah pakai ruasnya juga ya, ruas tugas kelompok nggak usah, tapi pakai murni asli-asli ngikutin video itu gitu ya. Nanti hasil runningannya itu dikumpulin pas UAS gitu, sebab UASnya itu salah satunya yang harus keluar. Jadi sama semua dong Bu ngerjainnya. Iya, nggak apa-apa, sama semua. Sebab kan kalau UAS itu sebenarnya individu ya. Jadi jangan pakai apa data data ruas atau simpang kelompok gitu. Oke, gitu ya, bisa ya. Itu video yang linknya saya berikan untuk teman-teman perhatikan dan ikuti step-stepnya rinci gitu ya. Jadi kan kalau ketinggalan teman-teman bisa mundur lagi berapa detik ke depan gitu ya, terus diikutin lagi. Nanti kalau ketinggalan lagi ya, ya Kak Azalia, gimana Kak? Ibu izin, itu linknya ada di sebelah mana ya? Nanti habis ini saya buka. Tadi saya sudah upload gitu ya, tapi masih ke hide ya. Sebab memang harus diklik buka nanti habis ini ya. Nah, sudah. Habis itu saya mau kasih kisi-kisi. Oh iya kan, uh, kita tuh ujian aslinya tanggalnya adalah yang kelas hari Kamis tanggal 30 ya. Hari Kamis itu tanggal 30 Juli. Nah, itu dia. Kemarin saya udah ngomong sama ketua kelas, sepakat atau enggak kalau UASnya dimajuin. Tapi deadline tugas besar mah tetap ya, tetap seperti UAS yang apa adanya 30 Juli gitu. UASnya dimajuin tapi deadline tugas besar tetap 30 Juli. Nah, Untuk tugas yang apa namanya yang software ini tadi boleh juga tanggal 30 atau pas UAS hari UAS itu, Bu? setelah telatnya tanggal 30 kalau di hari UASnya syukur gitu ya. Kenapa saya minta dimajuin gitu? Sebab deadline ngoreksi itu cuma 1 minggu. Nah, karena kita tuh tugas besarnya saya kasih waktunya sampai UAS ya. Harusnya kan tugas besar nggak sampai UAS. Nah, tugas besar deadline-nya pas UAS. Pas
soal UAS deadline-nya sama, nanti saya nginput nilai terlambat teman-teman. Nah itu kesalahan juga kan. Jadi maksud saya biar ada yang bisa saya cicil periksa gitu ya. Kan kalau UAS mah gampang banget lah gitu ya. Jadi UAS selain softwarenya ya kan, nomor 1 sampai nomor berapa lah yang selain software itu dimajuin katanya tadi kata ketua kelas tanggal 16 ya sepakatnya ya enggak tanggal 16 gitu. Terus yang software sama tugas kelompok ya setelah telatnya tanggal 30 Juli nih. Tapi kalau ada yang rajin udah ngumpulin, ada kok kelompok yang udah ngumpulin sekarang tuh udah ada gitu ya. Sebab kan udah disediakan juga apa namanya tempat pengumpulannya gitu. Silakan aja. Nah nih terus ini yang Kamis atau Kamis nih ya. Saya tuh sebenarnya pengen ngasih kisi-kisi sebentar tapi saya periksa, saya mau kasih lihat nih. Ini kan tempat pengumpulan tugas kelompok. Ya. Terus teman-teman kalau nyari template laporan tugas kelompok yang ini nih templatenya. Ya, format laporan tugas kelompok ada di sini. Nah, ini adalah yang wajib-wajibnya. Yang wajib harus ada ini, ada ini, ada ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nambah-nambahin ekstra-ekstra ya silakan. Gitu. Nah, nanti pas UASnya kan aslinya tanggal 30 ya. 30 Juli itu kan di sini nih. 30 Juli UAS nih. Ya kan? Tapi kan kita majuin ke tanggal 16. Udah nggak apa-apa. Nanti saya bikin tempat tempat mengumpulkannya sama soalnya ya saya buka di tanggal 16 gitu kan. Terus kisi-kisi ya saya bikinnya sesederhana mungkin tapinya apa namanya apa sih tapi tetap mengacu kepada RPS nggak boleh keluar dari RPS ya. Ini soalnya sudah saya ajukan teman-teman tapi belum di ACC sama Prodi, mudah-mudahan sih di ACC ya. Kalau di ACC nih soalnya yang keluar sub CPMK 4.1 teman-teman boleh catat ya atau diingat-ingat itu adalah hierarki pengendalian simpang. Ya, ingat kan hierarki pengendalian simpang? Yang pertama mulai dari simpang yang tidak diatur, terus simpang dikasih yield, rambu stop gitu kan ya. Terus nanti simpang yang pakai orang, terus simpang yang pakai bunderan, terus simpang gitulah pokoknya. Ya, itu teori doang. Gampang tuh. Jadi penjelasan aja gitu. Penjelasan mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Tuh, ya kan? Nah, terus sub CPMK 4.2 itu perancangan simpang bersinyal. Ya, kan merancang simpang bersinyal ada metode Webster yang saya kasih videonya. Kalau di video yang itu saya sendiri tuh ya, teman-temannya udah lihat ya. Di situ saya yang ngasih penjelasan loh. Kalau yang PTV ini videonya orang lain, sebab saya belum pernah merekam. Nih, metode Webster, metode Homburger Dankel, nih ya, di pertemuan yang ini nih. Nih, 2-8 Juli. Ini kan ada nih contoh soalnya. Ya, tuh ya. Ini contoh soal Homburger Kel, ini contoh soal Webster. Di sini videonya. Di sini saya tuh nyatetin video-videonya. Ya, di video Reni mengajar metode Homburger dan Kel gitu nih teman-teman ya. Nah yang keluar di soal itu yang metode Webster. Kenapa enggak saya pakai yang PKJI? Karena supaya jangan terlalu banyak lampiran, supaya lebih simple. Ya, gitu. Oke.
ya kan, tugas kelompok udah pakai PKJI, masa soal pakai PKJI lagi, nanti dipertanyakan gitu kan sama prodinya. Oke, udah tuh inget-inget ya. Yang keluar adalah metode Webster. Kalau bingung, nonton dulu videonya gitu. Nah, itu berarti ngitung. Iya, ngitung. Nah, itu soal nomor 2. Soal nomor 3-nya sub CPMK 4.3. Sub CPMK 4.3 ini keluar di RPS ya, suruh dikeluarin di UAS. Ini adalah metode PKJI, tapi konsep dasarnya aja. Jadi pertanyaannya tuh teori banget. Misalnya jelaskan tujuan gitu ya. Misalnya jelaskan tujuan pakai PKJI misalnya. Jelaskan misalnya parameter atau jelaskan apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman perlu ngasih ilustrasi atau ngasih gambar, boleh buat menjelaskannya. Udah tuh, banyak banget. Sebel saya, sebab nginputin nilainya tuh susah banget satu per satu nginputin nilai per CPMK-nya tuh, tapi ya gitulah ya. Sub CPMK 4.4 keluar. 4.4 itu tentang sistem antrian. Ya, gitu. Sistem antrian. Sistem antrian mirip kayak waktu forum. Misalnya ada gerbang tol gitu kan. Gerbang tolnya misalnya ada 4 gardu misal atau ada 6 gardu. Nah, terus ini cocoknya gimana gitulah kurang lebih itu. Ya. Terus terakhir 4.5 yang tadi itu CPTV Visim itu outputannya di ini dikumpulin. Nah, jadi 4.1 sampai 4.4 ya pas tanggal 16 ya pas UAS. 4.5-nya si aplikasi. Syukur-syukur bisa di hari itu. Kalau nggak bisa ya di tanggal 30 gitu. Tapi saya sih berharap bisa di hari yang sama sehingga lembaran UASnya nggak terpisah. Nah, terus teman-teman apa tuh? Karena UAS pakai lembar jawaban UAS. Lembar jawaban UAS itu nanti kayak kalau nggak salah saya udah kasih deh linknya. Lembar jawaban UAS. Lembar jawaban UAS. Tapi kalau teman-teman tuh nggak tahu, nah kalau teman-teman lagi buka fast learning, itu halaman pertama. Nih ya, klik yang ada gambar mercubuana tuh. Lembar jawaban ujian. Di teman-teman download ya. Teman-teman download kan. Nah, terus pas di lembar jawaban ujian kan biasa tulis nama, NIM segala macam. Nulis tanggalnya yang tanggal 16. Tanggalnya sesuai nih 30 Juli ya. Tanggal 30 Juli. Salah. Gimana tuh? Rekayasa lalu lintas hari Kamis 30 Juli. Iya bener. 30 Juli soalnya UASnya ada banyak nih. Jadi nanti pas di lembar jawaban UAS nulis datanya data yang gini nih. Kamis 30 Juli jam 19.30 sampai jam 22. Tapi pada kenyataannya nanti pas UAS saya tuh ngebukanya seharian. Jadi teman-teman nggak mesti nungguin setengah 8 ya. Pagi-pagi iseng nggak ada kerjaan, boleh tuh ngerjain si UAS itu. Gitu, langsung bisa dikumpulin. Sampai tengah malam gitu ya. Oke, ada mau ditanya nggak? Sampai di sini. Iya, Saskia, gimana? Ibu izin tanya, nanti yang output yang aplikasi itu tuh bentuknya apa ya, Bu? Ya, itu biasa sama kayak kalau kita pakai software yang lain.
Kalau kita lagi pakai software yang lain kan habis running kita bisa download gitu yang SPSS kayak mau apa. Nah, biasanya tuh downloadannya tuh PDF gitu. Nanti di ini aja, dilampirkan aja gitu. Izin Bu, berarti langsung output dari softwarenya itu aja ya Bu ya? Terima kasih Bu. Ibu izin. Ya, gimana Kak? Itu untuk softwarenya berat nggak ya Bu? Kalau dulu sih ya, yang saya pakai student version ya. Waktu itu laptop saya lumayan juga udah banyak isinya, tapi masih bisa sih. Waktu itu ya, nggak berat waktu itu. Nggak tahu ya sekarang barangkali ada pembaruan atau gimana, coba aja. Gitu. Oke, makasih Bu. Ada lagi nggak? Nanti kalau udah selesai dilepas aja langsung nggak apa-apa. Ntar kalau mau skripsi pakai itu lagi ya pasang lagi gitu. Nggak ada lagi yang mau ditanya. Ini ya nanti ini saya buka. Ini kan kita kan yang hari Kamis kan ya. Asli. Coba sebentar. Ini Kamis. Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya absen ya. Kamis 9 Juli 2026. Oke. Nih kan menjelang terakhir ya teman-temannya. Jadi pokoknya itu aja. Apa tuh namanya? Absen udah saya revisi, udah saya kasih tambahan ya, mungkin udah disampaikan juga sama ketua kelas kan. Apa namanya? Absen, revisian, sudah saya revisi gitu ya. Jadi teman-teman tinggal kompletin ini aja, tugas sama UAS ya. Kalau misalnya ada yang merasa saya kayaknya belum deh ngerjain tugas yang ini gitu ya. Saya pernah ngasih tugas sih saya lupa. Ya misalnya kuis-kuis gitu kan ya, ada yang belum, disusulin aja. Ya, walaupun terlambat nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Sebab sementara ini kalau dari nilai UTS tuh bagus semua teman-teman. Ya kan, saya lupa nilai UAS sudah saya input belum? Nilai tugas sudah saya input belum, tugas yang individu ya, bukan tugas kelompok. Nah, tapi harusnya sih nilai UAS bagus juga gitu ya. Kita mulai ya. Saya absen, teman-teman siap-siap. Muhammad Lian Gunandar Hadir Bu. Muhammad Ali Rahmatullah. Ali, Mas Ali, nggak ada ya Mas Ali ya? Arif Setio Nugroho. Hadir Bu. Oke. Charlie. Mas Charlie, nggak ada Charlie ya? Oke. Adistia Farda. Hadir Bu. Oke. Ibrahim. Ibrahim hadir Bu. Jeki Nanda. Hadir Bu. Oke. Kesha. Hadir Bu. Oke. Rida Rifani. Mas Rida. Mana Mas Rida? Ada. Rafif Asmi. Hadir Bu. Oke. Bramu Winta. Oke. Ihsanul Baihaqi. Iksan. Nggak ada ya? Ada. Galuh. Galuh hadir Ibu. Tasbih Mutia. Hadir Ibu. Pedro. Nggak ada Pedro ya? Rena. Rena hadir Bu. Azalia. Azalia hadir Ibu. Amelia. Amelia hadir Bu. Agung. Agung hadir Ibu. Oke. Farhan. Farhan hadir Bu. Ya. Arif. Mas Arif hadir Ibu. Hai. Fadila. Hadir Bu. Ya. Terus Ogi Sema.
Ogi, ada Mas Ogi, nggak ada ya Ogi ya? Helmi, Mas Helmi, nggak ada ya Helmi ya? Ya, teman-teman, Helmi hadir, Bu. hadir Mas Helmi, Iya, Bu. kira nggak ada. Tadi nggak kepencet, Bu. Heeh. Teman-teman, kalau saya sih ya, saya nambahin absen teman-teman ya, sampai hijau semua. Nah, tapi kalau ada yang masih merah, saya nggak tahu ada yang masih merah nggak di kelas ini. Kalau ada yang masih merah, dan itu tuh di pertemuan 1 sampai 4, kalau nggak salah kan saya gantiin Bu Nabila baru di pertemuan berapa ya, 5 apa 6 ya. Kalau itu merah dan kurangnya tuh di pertemuannya sama Bu Nabila, saya nggak berani loh ngerubahinnya ya. Nih, nanti kalau yang di pertemuan saya nih kayak begini nih, ini kan pertemuan saya ya. Ini saya berani nambahin nih. Nih kayak Muhammad Ali nih. Ini bisa nih. Mas Ibrahim nih, ini bisa. Ya saya beresin dia sampai hijau gitu loh. Nah tapi kalau yang di depan nih, di area pertemuan 1 sampai 4, saya nggak berani. Nah ini area saya ya. Udah saya ngajar. Nah ini Mas Ogi nih. Nah tapi saya nggak tahu loh ya reguler 2 tuh amannya di berapa persen. Kalau 73% itu udah aman, nggak usah nego sama Bu Nabila gitu ya. Ini misalnya Charlie ini kan di areanya Bu Nabila semua nih 3 nih. Ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah, tapi kalau 73% itu sebenarnya udah lulus, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman cari tahu ya, lulus tuh nggak jadi tuh di berapa persen. Nah terus kalau mau negosiasi masalah absen, jangan nunggu UAS sekarang ini, karena closingan absen itu nggak ada orang yang bisa ngerubah. Begitu udah di close sama sistem itu, orang BAP juga nggak bisa ngerubah. Gitu, beda sama nilai ya. Nilai itu kalau misalnya ada salah input, teman-teman tahu-tahu jadi D atau jadi C, harusnya B gitu ya. Misalnya 90, 9 doang yang ke input, nolnya enggak. Nilai mah masih bisa direvisi, tapi kalau absen begitu udah closing sistemnya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mau negosiasi jangan kelamaan gitu ya. Nah itu dia, pokoknya ntar kalau di area saya berani beresin. Kalau di pertemuan 1 sampai 4 saya nggak berani gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Bu, izin itu absen ke-6 emang nggak ada ya, Bu ya? Udah tenang aja, ntar kalau di nih teman-teman, kan absen itu nih ya, kalau yang forum kuis itu tuh bukan saya yang absen ya, itu sistem yang absen nih, ngerekap misalnya forum dan kuis tuh di pertemuan ganjil apa genap sih misalnya, ini ya, ini tuh sistem ngabsen sendiri gitu. Kalau tatap muka virtual kan tadi ya saya absenin, tapi kalau yang forum kuis sistem tiba-tiba ngerekap sendiri gitu teman-teman. Nah, ngerekap sendiri, jadi kalau ada yang terlambat jawab forum kuisnya itu nggak kerekap sama sistem, tapi masih bisa saya rubah, masih bisa saya bantuin gitu, walaupun saya nggak ngerti deh konsekuensinya nanti gimana ya, tapi sebenarnya saya masih ada cara untuk memperbaikinya. Kecuali kayak gini nih, saya yang nggak dianggap hadir nih kayak gini nih, saya dianggap nggak hadir, tapi teman-teman di pertemuan 9 itu nggak dihitung sebagai prosentase yang tadi gitu, nggak ada. Absen saya cuma 73%, mungkin gara-gara pertemuan 9 Bu Reni N itu kan tidak hadir ya. Enggak, kalau dosennya yang N, prosentase mahasiswa tuh ini nggak dihitung gitu. Dia ya, ini masalah absen kok yang di belakang-belakang jangan khawatir lah gitu. Ada lagi nggak? Ibu, makasih Bu. Nah, ya pokoknya ingat, ntar pas UAS dibukanya dari pagi sampai tengah malam, ini bisa kerjain ya, tulis tanggalnya sesuai tanggal UAS yang beneran gitu aja. Mau ditanya nggak? Nah terus tugas kelompok
ya berkontribusilah terhadap kelompoknya walaupun dikit-dikit ya. Jadi tuh semuanya ikhlas gitu loh. Sebab kan kalau tugas kelompok saya ngikutin nilainya mirip-mirip sama ya. Kecuali teman-teman ngasih tahu di laporannya si A berkontribusi ngerjain area ini, si B berkontribusi mengerjakan area yang ini. Nah, jadi kan saya bisa ngasih nilainya, oh si A bener banget ngerjainnya, oh si B ngerjain area ini, oh ada salah-salah gitu ya. Bisa beda nilainya. Tapi kalau kelompoknya nggak melaporkan, berarti kan semuanya saya kasih nilai sama gitu ya. Nah, supaya semuanya ikhlas, teman sekelompoknya ikhlas ya harus ada kontribusi dikit-dikit gitu ya, biar jangan ada yang dongkol. Oke. Udah kalau gitu di waktu yang sisa silahkan nonton ya videonya ya. Ini saya buka videonya. Oke. Ya udah. Kalau gitu terima kasih atas kehadirannya malam ini. Selamat melanjutkan nonton videonya teman-teman. Saya live ya. Oke.